Saudara Komisaris Utama Pertamina 2019-2024 Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku menjelaskan isi rapat dan arahan yang diberikan selama menjabat di Pertamina saat diperiksa Kejaksaan Agung. Kemudian apakah ini menjadi pintu terangnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan BBM di subholding Pertamina, dan akankah Ahok menjadi kunci membongkar celah korupsi di kasus ini? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir di studio. Selamat pagi. Pak Heri Gunawan, pengamat BUMN. Dan ada juga bergabung melalui sambungan daring pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho, dan juga peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Zainur Rohman. Selamat pagi, Mas Rohman, Pak Hipnu. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, saya akan ke Pak Heri terlebih dahulu. Pak Heri, ini kan kasusnya ada di PT Pertamina Niaga, Patra Niaga yang merupakan subholding, kemudian Ahok sebagai mantan komut dari holdingnya Pertamina. Nah, ini seberapa besar peluang ataupun kemungkinan bisa membuka terang kasus ini jika yang diperiksa ini adalah seorang mantan komut di holdingnya, Pak? Dugaan saya kecil. Kenapa itu, Pak? Karena gini, sejak Pertamina memberlakukan subholding, seluruh operation Pertamina itu dikerjakan oleh subholding. Nah, sekarang yang terseret dalam kasus ini kan subholdingnya ada 3. Pertamina Patra Niaga, Pertamina International Shipping, dan satu lagi Pertamina Kilang Internasional. Nah, mereka semua adalah entitas bisnis sendiri-sendiri. Jadi entitas bisnis sendiri-sendiri, nah ambil contoh Pertamina Patra Niaga. Di situ ada komisarisnya. Jadi seharusnya yang lebih dekat informasi ini kalau dia mau bongkar Kejaksaan Agung, itu mulai dari komisaris Pertamina Patra Niaga. Dan kalau lihat data komisarisnya itu luar biasa, Mas Bre. Komisarisnya ada bekas jaksa agung muda, ada bekas hakim, ada auditor BPKP, ada jenderal polisi di situ, pensiunan gitu ya. Jadi ada pejabat Kementerian SDM, ex. Jadi semuanya itu isinya pejabat di situ, ex pejabat. Nah ini kalau dia mau bongkar, menurut saya masuknya dari situ. Kalau misalkan dari Ahok nggak akan banyak tahu. Jangankan itu ya, dia kan menangani Ahok itu adalah direksi yang ada di Pertamina Persero di holding. Nah, direksi Pertamina Persero di holding nih, kalau kita lihat strukturnya, dia punya garis lurus langsung ke subholding. Komisarisnya enggak gitu. Nah, kita tahu di undang-undang juga selalu disebutkan bahwa pengelolaan perusahaan itu semuanya dilakukan oleh direksi. Jadi gitu, bukan oleh komisaris. Komisarisnya mengawasi dan memberikan nasihat. Oke, jadi komisaris utama di holding tidak bisa menjangkau di subholding, lalu kemudian tidak adakah misalnya komisaris dari holding ini kemudian ada rapat bersama dengan komisaris maupun direksi dari subholding itu, Pak? Sama sekali nggak ketemu mereka? Nggak ada. Karena yang ada di aturan itu adalah direksi rapat dengan dewan komisaris, rapat gabungan istilahnya, itu minimal 3 bulan sekali. Tapi komisaris dengan direksi. Jadi kalau Pak Ahok dulu rapatnya misalkan dengan direksi di bawah pimpinan Bu Nike. Nah itu minimum sekali dalam 3 bulan. Nah begitu juga di Pertamina Patra Niaga. Direksinya rapat dengan dewan komisaris, ketentuannya minimum 3 kali dalam 3 bulan. Jadi bukannya Pak Ahok rapatnya dengan ini segala macam, ya enggak. Mereka punya garis api lah, punya garis api karena ini entitas masing-masing gitu. Nah ini yang menarik, saya tanyakan kepada Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, ini kan disampaikan bahwa rapat yang dilakukan oleh Ahok ini kepada bahkan untuk direksinya saja yang langsung di bawahnya itu hanya 1 kali dalam 3 bulan. Dan mungkin tidak pernah atau jarang bertemu dengan komisaris ataupun direksi dari subholding. Nah kemudian yang kemarin ketika Ahok diperiksa, Pak, ini kan ada katanya keterangannya rapatnya direkam, catatannya ada semua. Nah berarti keterangan itu percuma, Pak? Ya, gini, saya sepakat Mas Heri ya. Jadi setelah mendengar dalam bidang BUMN ternyata memang ada komisaris pada tingkat holding dan komisaris tingkat subholding. Dalam suatu wilayah TKP, suatu perbuatan, objek perbuatan, itu adalah pada suatu Petra Niaga. Nah, dengan demikian siapa komisaris di Petra Niaga tersebut? Nah, itu yang paling dekat, yang paling bertanggung jawab terhadap semua pengawasan, semua kegiatan yang dilakukan dalam suatu subholding tersebut. Sehingga kalau terhadap Pak Ahok, ya mungkin bisa Mas, tapi sebagai pintu masuk dulu. Paling tidak karena
Ahok kan bisa tahu sistem tata kelola jalur organisasi. Dari situ saya kira nanti kejaksaan pasti akan memanggil komisaris-komisaris ini. Artinya komisaris-komisaris ini harus tahu. Apakah tahu atau etok-etok tidak tahu. Nah, ini dalam aspek hukum luar biasa. Karena ini kalau memang betul etok-etok tahu, ada istilah pembiaran yang terjadi. Kalau kita lihat perbuatannya kan 18 sampai 2003, berarti 5 tahun. 5 tahun itu kalau memang mungkin tahu, itu suatu delik pembiaran. Dan dalam konteks hukum, suatu delik berlanjut. Progressive handling. Nah, ini luar biasa. Oleh karena itu, saya kira Pak Ahok dipanggil tidak percuma, tapi sebagai pintu masuk untuk menjelaskan bagaimana tata niaga, tata sistem organisasi. Sehingga nanti pada pemanggilan-pemanggilan kedua, mencari informasi yang kedua, langsung pada komisaris yang paling bertanggung jawab. Tadi Mas Iri mengatakan banyak sekali komisaris. Komisaris yang mana yang paling bertanggung jawab? Karena dalam suatu pengungkapan perkara, locus delicti dan tempus delicti terhadap subjek penanggung jawab itu sangat penting. Jangan sampai kita terjadi suatu kesesatan orangnya, tapi betul-betul yang bertanggung jawab atas pengawasan dari pengadaan barang minyak perjanjian kerjasama itu. Begitu, Mas. Nah, Prof. Hipnu, berarti kan yang paling bertanggung jawab sebenarnya kan komisaris dari para subholding ini ya. Dan kemudian kalau untuk Ahoknya sendiri, Prof. Hipnu, ini apakah mungkin nanti bisa ada pasal-pasal yang dikenakan, misalnya dia lalai untuk mengawasi di bawah-bawahnya atau subholdingnya atau seperti apa? Atau terlalu jauh sebenarnya posisi Ahok ini? Kalau melihat suatu locus delicti-nya dari suatu organisasi terlalu jauh, Mas. Oke. Tapi paling tidak dari keterangan Ahok akan memberikan suatu informasi yang akurat. Karena jangan sampai kejaksaan juga melakukan penyidikan yang tidak akurat gitu. Dengan pernyataan Pak Ahok ini akan memberikan jalan yang jelas. Karena dalam suatu pengungkapan perkara itu, ketelitian, kejelian akan memberikan suatu gambaran. Jangan sampai ketika membuat suatu dakwaan obskur, kabur. Lah, ini yang dilakukan. Sehingga sangat penting sekali Pak Ahok yang akan membackup suatu komposisi bagaimana jalannya suatu jadi pengadaan dan pertanggungjawaban. Sehingga dalam cermin pembuatan BAP, cermin dalam pembuatan dakwaan akan jelas dan tidak sedikit adanya suatu kecerobohan dalam pembuatan. Oke. Ini akan menjadikan terang benderang bagaimana suatu proses pengadaan di Pertamina tersebut. Oke, Mas Zainur Rohman juga menilainya seperti apa, Mas Zainur? Apakah memang peran Ahok di sini agak terlalu jauh kita kaitkan dengan korupsi di PT Pertamina Patraniaga dan juga dua subholding lainnya? Ya, kalau dari perspektif penyidik itu punya tujuan cuma satu, menguatkan sangkaan yang nantinya akan diubah menjadi dakwaan. Itu dari perspektif penyidik. Tetapi saya pikir kejaksaan sebagai sebuah institusi, kelembagaan, itu bisa mengembangkan apa yang disampaikan oleh Ahok sebagai komisaris dari holdingnya PT Pertamina gitu. Nah, kalau dilihat dari penanggung jawab, saya sepakat bahwa yang paling memahami aspek pengawasan di PT Pertamina Patraniaga, iya komisaris PT Pertamina Patraniaga. Tetapi kalau dari sisi holdingnya, yang paling memahami aspek bisnis di PT Pertamina Patraniaga adalah direksi dari PT Pertamina, yaitu direktur utamanya. Sehingga yang lebih relevan untuk didalami justru adalah waktu itu 2018 sampai 2023 itu banyak di periodenya Bu Nike gitu ya. Jadi kan semua direksi, semua komisaris dari subholding itu juga pengangkatannya atas usulan dari direksi PT Pertamina oleh Ibu Nike. Juga laporan-laporan kinerjanya juga disampaikan kepada holding juga kepada direksi. Tetapi sekali lagi ketika penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seseorang, tentu tujuannya untuk menguatkan dari aspek sangkaan yang saat ini sedang dihadapi. Nah, nanti kalau misalnya ada keterangan-keterangan lain yang dimiliki oleh seorang saksi, penyidik bisa mengembangkannya ya, karena kan di kejaksaan juga sumber dayanya sangat besar, nanti bisa dikembangkan dengan perkara-perkara lain atau juga untuk kemungkinan menjerat pelaku-pelaku lain, karena kan tidak mungkin hanya mereka-mereka saja ya. Seperti ini sebenarnya sudah dari 2015 dipersoalkan bagaimana gurita
mafia minyak ini sudah bekerja sejak lama, bahkan mungkin sudah puluhan tahun. Bagaimana misalnya para broker ini menjadi rent seeker, itu kan juga sejauh ini belum banyak disentuh, baru sekadar carry begitu kan. Nah, sehingga ini menurut saya masih banyak pekerjaan dari kejaksaan. Tetapi kalau Ya. dari pertanggungjawaban komisaris, memang ini bukan di Ahoknya pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya ada di patra niaganya, Bang Bre. Oke, baik, saya ke Pak Heri lagi. Pak Heri, ini kan kemarin Ahok bilang bahwa kaget gitu kan ya. Dia hanya tahu di bagian kakinya saja dan kemudian dia kaget kok Kejagung tahu sampai ke bagian kepala. Nah, ini memang apakah benar yang seperti Ahok bilang bahwa dia tidak mengetahui detail-detail operasional di holding bahkan ke subholding sehingga ya bisa dibilang kalau misalnya orang-orang dibilang di luar itu Ahok cuci tangan seperti itu. Benarkah, Pak? Menurut saya ya bisa jadi benar karena gini, di dalam struktur kalau kita lihat di strukturnya Pertamina Persero itu di bawah dirut itu wakil dirut kemudian baru ke subholding. Jadi bukan dari komisaris. Jadi Pak Ahok itu hanya bisa menyentuh Bu Nike dan kawan-kawan di situ ya. Nah, sebenarnya yang mengawasi secara operation selain komisaris di subholding itu adalah direksi dirut dalam hal ini. Itu atau direksi yang lain gitu ya. Nah, mereka lebih dekat untuk operation gitu. Nah, mereka menangani itu karena mereka bisa berkoordinasi secara langsung karena garisnya nggak putus tuh. Oke. Nah, yang tapi dalam hal ini PT Pertamina ini kan sebagai pemegang saham dan seluruh laporan operation termasuk hal-hal yang lain, keuangan yang lain-lain itu kan dikonsolidasikan di PT Pertamina Persero dari seluruh subholding ini. Ketika dikonsolidasikan itu kan momentum dari holding untuk memeriksa bagaimana ini hasil. Kalau hasilnya A, kenapa hasilnya A minus, bagaimana prosesnya segala macam. Kenapa hasilnya A plus, kenapa kita harus impor dari seharusnya 10 menjadi 15. Nah, itu kan adanya di situ. Tapi laporan dari subholding masuk ke holding itu setelah dapat persetujuan dari Dewan Komisarisnya. Oke. Nah, di komisarisnya itu jangan lupa ada mantan jaksa agung muda. Oke. Nah, artinya orang dalam kejaksaan mereka bisa minta keterangan di situ juga gitu. Oke, lalu kemudian ini Pak, kalau misalnya kita lihat Ahok ini kan bilang bahwa dia menemukan ada sejumlah fraud yang dia temukan ketika ada laporan dari BPK seperti itu. Ada beberapa kecurangan yang dia temukan kemudian dia laporkan misalnya seperti itu. Nah, kalau untuk Ahok sendiri sebagai komisaris utama itu punya nggak sih Pak untuk kewenangan untuk misalnya memecat direksi sebuah subholding ataupun misalnya holdingnya sendiri melalui rapat umum pemegang saham misalnya Pak? Nggak bisa. Sama sekali nggak bisa? Yang bisa memecat itu kan pemegang saham. Pemegang saham kan ini Pertamina Persero, pemegang saham itu adalah pemerintah. Pemerintah dikuasakan kepada Menteri BUMN sebagai kuasa pemegang saham. Yang bisa memecat itu adalah Pak Erick Thohir. Oke. Nah, tapi tentu atas persetujuan pemerintah dalam hal ini ya biasanya kalau yang gede-gede kayak gitu harus ke presiden gitu ya. Berarti peran Dewan Komisaris itu ngapain Pak? Lebih ke merekomendasikan atau memberikan laporan atau masukan seperti itu Pak? Nah, dia tugasnya terutama dua, mengawasi dan memberikan nasihat. Nah, di dalam ketika dia mengawasi dan mengawasi itu paling tidak itu ada komite-komite yang membantu, komite audit. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Pertamina itu nanti diaudit oleh salah satunya oleh komite audit selain oleh auditor eksternal. Ada komite nominasi dan remunerasi. Ini untuk talent pool misalnya gitu ya, bahwa untuk kenaikan pangkat termasuk pengajuan calon direksi itu biasanya lewat komite nominasi dan remunerasi dulu sebelum diajukan ke RUPS. Ya. Kemudian mestinya ada komite pemantau risiko juga. Nah, ini tugasnya itu mereka semua komite-komite ini melapornya itu ke Dewan Komisaris dan mereka yang menunjuknya itu ditandatangani oleh Pak Ahok. Jadi mereka sebagai kaki tangannya komisaris lah untuk mengawasi itu. Jadi di situ fungsinya Pak Ahok itu kalau misalnya mencat ya nggak bisa. Nggak bisa langsung mencat, Iya. harus dengan tadi proses yang sangat rumit seperti itu. Iya. Nah kemudian Prof. Hipnu, saya kembali ke Anda. Kemudian ketika Ahok bilang bahwa tadi dia sempat menemukan sejumlah fraud dan sudah melaporkan beberapa di antaranya, namun beberapanya dalam tanda kutip tidak dilaporkan, itu adakah celah jeratan hukum yang misalnya bisa mengancam Ahok di sana Pak? Ya, justru saya kalau melihat Ahok bukan sebagai, karena tadi lihat pertanggungjawaban. Ahok mungkin bisa dijadikan saksi mahkota menurut saya. Saksi mahkota justru ya Pak ya? Saksi mahkota, karena dia sebagai direktur utama,
yang tanda petik mengetahui suatu organisasi, tapi tidak bisa melakukan tadi Mas Heri melakukan suatu tindakan, tapi dia tahu, kan itu loh. Nah, oleh karena itu sebagai dalam pengungkapan seperti ini suatu bersih-bersih BUMN, saksi mahkota akan memberikan suatu gambaran yang konkret, gambar yang jelas, yang itu dari orang dalam. Jadi Pak Ahok perannya sangat besar untuk mengetahui, tapi tidak bisa melaksanakan suatu evaluasi ketika itu karena ada komisaris di subholding yang bersangkutan, apalagi terkait dengan direksi dan sebagainya. Dan dengan demikian, untuk Pak Ahok memang agak jauh ya, apalagi karena ini kan, tapi juga tergantung kan, namanya korupsi itu kan ada aliran dana atau tidak. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau memang kita menentukan ada atau tidak, masih terlalu jauh. Kita tergantung pada pembuktian yang dilakukan. Sejauh mana pembuktian dana yang ditemukan hampir 1,2 mengalir kepada siapa aja. Kalau memang sampai mengalir pada Ahok, ya mungkin bisa. Tapi kalau tidak, ya sulit. Karena kan kebijakan ada di delik. Tapi sebagai saksi yang tanda petik dalam ilmu hukum ada saksi mahkota, saya kira Pak Ahok akan memiliki peran besar dalam membantu pengungkapan seperti secara komprehensif. Gitu. Oke, Prof. Hipnu, kalau misalnya kita lihat ini kan angka yang disebutkan oleh Kejagung dalam kasus PT Pertamina, Patraniaga dan juga beberapa subholding lainnya ini kan luar biasa besar. Nah, menurut Anda ini angka yang disebutkan oleh Kejagung ini apakah realistis? Kemudian apakah juga nanti bisa dibuktikan dengan mudah di pengadilan seperti itu? Ya, kalau bicara angka, saya kira nanti Mas Heri dengan teman-teman audit forensik akan terlihat sekali ya. Karena kan kalau kita sebagai rakyat biasa kayak gini kan kebutuhan BBM kan monopoli Pertamina. Ini yang kita lihat sebagai satu. Yang kedua bahwa itu adalah kejadian selama 5 tahun. Jadi kalau 1 tahun rakyat Indonesia membutuhkan seperti itu, kemudian impornya A, kemudian yang terima B dan sebagainya, saya kira itu wajar. Karena sekarang ini kalau kita lihat kan BBM kita kan naik terus, nggak pernah turun dan masyarakat nggak pernah protes. Kita nggak pernah protes. Kalau 4 tahun yang dulu kan protesnya bukan main sih enggak. Nah, oleh karena itu tentang keuangan saya kira teman-teman audit forensik Mas. Jadi kalau saya kan dalam ilmu hukum, tapi teman-teman audit forensik harus betul-betul jelas untuk mengevaluasi, menilai, jangan-jangan bisa lebih. Karena ini kan hitungan masih sementara. Dalam penyidikan itu kan tindakan penyidik mengumpulkan barang bukti. Belum masih pada seberapa besar audit terakhir terhadap perkara yang bersangkutan. Dengan demikian kalau memang nanti audit itu masih berjalan, bisa lebih besar lagi Mas. Gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Zainur Rohman. Mas, ini kan kalau kita lihat ada celah-celah korupsi yang mungkin banyak sekali di BUMN, termasuk mungkin di PT Pertamina. Ini kan kalau Anda melihat celahnya ada di mana nih? Sebenarnya di broker atau di mana kemudian ini bisa menjadi kasus yang sebesar ini? Ya, broker itu salah satu titik utamanya ya. Tetapi kan bagaimana kemudian bisa ada peran serta broker di situ yang sangat dominan. Tentu itu tidak lepas dari keputusan internal perusahaan. Nah, keputusan itu apakah hanya sekadar diambil oleh PT Pertamina Patraniaga atau juga holdingnya ikut mengambil keputusan? Ini yang harus didalami oleh penyidik di kejaksaan. Kenapa kan kalau sangkaan dari kejaksaan ini dimulai dari menurunkan produksi kilang dalam negeri, menolak produksi dari K3S karena dianggap tidak memenuhi spek, kemudian timbul kebutuhan untuk impor. Nah, impornya itu ditunjuk melalui beberapa broker. Nah, broker ini mendapatkan fee yang fee-nya juga tidak wajar. Shippingnya meskipun melalui juga subholding, tetapi itu juga sudah di markup. Nah, ini kan kemudian ada banyak biaya yang harus ditanggung. Nah, biaya itu kan kemudian akhirnya membebani perusahaan dan ujung-ujungnya juga kemudian dari sisi angka tidak kompetitif, dari sisi angka sebenarnya bisa diperoleh harga yang lebih baik ketika itu dilakukan dengan prudent, dengan fair begitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, broker ini yang disebut oleh kejaksaan di dalam perkara ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya lihat bukan pemain baru. Ini masih merupakan kelanjutan dari kasus Petral. Bahkan kan sebenarnya di Pertamina Patraniaga ini kan RS ini kan juga ada kaitannya dengan Petral begitu ya. Sehingga kalau kita lihat ini dari kasus Petral tidak ada pembelajaran yang diambil, tidak ada perbaikan yang berarti di tata kelola minyak kita dan kemudian ini baru dibongkar sekarang oleh kejaksaan. Jadi saya lihat korupsi utamanya justru bukan soal blendingnya,
korupsi utamanya itu soal bagaimana broker ini, para rent seeker, para pencari rente ini kemudian mengambil keuntungan secara melawan hukum yang diawali dari persekongkolan. Nah, bentuk persekongkolan itulah yang saya lihat dimulai dari menurunkan kapasitas produksi kilang minyak dalam negeri itu. Nah, pertanyaannya, apa iya hanya mereka yang membuat keputusan ya untuk impor sekian, untuk produksi kilang dalam negeri sekian, untuk menyerap dari K3S sekian? Saya yakin ini ada campur tangan dari para pejabat tinggi gitu ya, karena ini terkait Mas Zainur, dengan berarti produksi minyak kita dalam bisa negeri. bilang mungkin ada mafia mungkin yang mengendalikan semua ini, dan nanti juga kita akan tanyakan ke Prof. Hipnu bagaimana Ahok bisa kita maksimalkan sebagai saksi mahkota. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Kita lanjutkan kembali pembahasan terkait dengan pemeriksaan mantan Komut Pertamina, Basuki Cahayapurnama, bersama dengan 3 narasumber kita. Dan saya mau lanjut ke Mas Zainur Rohman lagi. Mas, tadi benarkah memang ada tangan yang tidak terlihat, invisible hand, kemudian mafia di dalam kasus ini? Dan apakah benar ini sebenarnya kasus yang ada di Pertamina ini hanya ganti jaket gitu ya, ganti rezim, ganti tersangka saja gitu, Mas Zainur? Ya, justru menurut saya itu adalah penyakit utamanya ya. Banyaknya rent seeker yang bermain di bisnis migas, dan ini pasti juga melibatkan aktor-aktor politik, jejaring-jejaring kekuasaan ya, sehingga kemudian ada kebutuhan yang ditimbulkan ya dari hasil permufakatan jahat ya. Sehingga ini kemudian ada banyak keuntungan yang dinikmati oleh rent seeker, yaitu para broker. Nah, broker ini kan juga di dalam pemilihan mereka, di dalam tender, itu kan juga dilakukan dengan melawan hukum. Tidak secara fair, kemudian sudah diarahkan untuk adanya pemenang-pemenang tertentu. Nah, pemenang ini adalah pemenang tradisional yang sudah beroperasi bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun di Republik ini gitu ya. Dulu kita ingat betul bagaimana misalnya almarhum Faisal Basri getol sekali di dalam membongkar ini gitu ya, di dalam tim anti mafia migas tahun 2015. Tapi ternyata juga tidak ada pembenahan berarti. Sekarang ini hanya kemudian mengulang lagi cerita lama, tetapi kemudian juga yang menjadi pertanyaan, apakah setelah kasus ini selesai nanti mafia migasnya akan hilang atau akan digantikan dengan pemain-pemain baru gitu ya. Broker-brokernya tetap akan ada gitu. Sehingga menurut saya ini penting sekali bagi kejaksaan untuk babat habis, tebang sampai akar-akarnya, agar nantinya juga bisa diikuti pembenahan secara mendasar oleh Kementerian BUMN dan di internal Pertamina, agar bisa ada sistem baru yang lebih fair, yang bisa menutup celah-celah permainan antara internal dari Pertamina dan juga mungkin pelaku eksternal, yaitu para broker ini. Kalau kita lihat ini kan kerugian keuangan negaranya sangat besar ya. Di sana ada termasuk kerugian yang harus dibayarkan kepada broker. Kalau kejaksaan ngitungnya bahkan sampai kerugian pemberian subsidi gitu ya, sehingga kejaksaan memunculkan angka misalnya 193 triliun. Nah, oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah mendampingi Undang-Undang Tipikor dengan Undang-Undang TPPU. Follow the money. Siapa saja yang menerima aliran dana dari keuntungan bisnis migas yang melawan hukum dari 2018 sampai 2023 itu harus dijerat secara pidana ya, karena ini sangat mungkin juga gitu ya dinikmati oleh misalnya eksekutif atau bahkan mungkin juga pelaku-pelaku lain. Yang jadi pertanyaan saya dari dulu termasuk adalah misalnya auditor. Apa iya 5 tahun tidak pernah ditemukan ya oleh auditor adanya penyelewengan? Atau misalnya kalau memang benar sangkaan blending oleh kejaksaan, apa iya selama 5 tahun misalnya Lemigas itu tidak pernah menemukan satupun problem di dalam RON 92 yang ternyata adalah RON 90 itu. Sehingga menurut saya ini masih sangat terbuka kemungkinan dikembangkan ya kepada Kementerian ESDM, kepada auditor, kepada jejaring broker. Itu broker tidak bekerja karena mereka profesional, itu karena jejaring politik yang dirawat
berpuluh-puluh tahun. Nah, Sehingga bicara sekali soal lagi, broker nih, kita tahan dulu Mas Zainur. Saya ke Pak Heri dulu. Pak Heri, ini kan kalau misalnya kita ngomongin soal broker, ini kan salah satu celah masuk korupsi dalam kasus ini gitu. Nah, kemudian apakah bisa sebuah subholding seperti tadi PT Pertamina Patraniaga, PT Kilang ini kemudian bisa impor sendiri tanpa harus memakai broker untuk meminimalkan tadi Pak, ada celah-celah korupsi seperti itu? Ini katakanlah dia tidak bisa. Misalnya katakanlah dia tidak bisa. Tapi memang harusnya pakai si A terus. Dalam kurun waktu 5 tahun itu. Gak ganti-ganti tuh. Gak ganti-ganti. Terus ngapain aja komisarisnya? Apakah ini nggak diaudit? Di internal kan juga perlu diaudit. Itu juga ada, di internal itu ada juga yang namanya unit audit internal. Ada juga soal apa di situ ada yang terkait dengan kepatuhan. Nah kemudian ada auditor eksternal. Ini kan semuanya pasti mengaudit, ini kok si A terus gitu. Ya. Emang boleh ya kayak begini? Kalau memang boleh, buruk sekali tata kelolanya gitu menurut saya. Nah, jadi ini persoalannya memang mungkin bisa jadi sudah terjerat. Karena gini, kalau kita lihat pihak eksternalnya, pemainnya ini kan sudah generasi kedua. Ya. Ya kan, generasi pertamanya nyaris tidak disebut. Kemudian ternyata yang main yang ketangkep generasi kedua. Ini artinya kayak semacam sudah diwariskan nih. Ini kan kayak kalau kita lihat film-film mafioso itu kan biasa karena itu yang seperti itu kan diwariskan. Ya. Nah ini memang menurut saya itu seharusnya ada. Saya yakin itu ada. Kalau memang hasil auditnya itu atau hasil paling tidak hasil pengawasan Dewan Komisaris. Saya optimis itu ada. Baik. Saya kembali ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, ini kan dibilang dari awal bahwa sebenarnya peran Ahok dalam keterangan kasus ini sebenarnya tidak terlalu banyak gitu ya, terlalu jauh sebenarnya posisinya. Namun apa yang kemudian nanti bisa dimaksimalkan oleh Kejaksaan Agung sebagai si Ahok ini saksi mahkota seperti itu? Ya, karena dalam suatu pengungkapan perkara kita jangan pernah berpikir ini penting dan tidak penting. Posisi Ahok sebagai direktur utama adalah suatu yang sangat penting. Dia memahami tentang situasi keadaan di Pertamina. Bahkan kalau kita lihat pencegahan Mas, di semua BUMN yang paling bagus itu Pertamina. Ada namanya whistleblowing system, Mas Yanwar ya. Whistleblowing system itu suatu konsep ketika ada suatu keraguan, ketika ada suatu ketidakpatuhan, itu saling melapor. Saya pernah penelitian di situ. Itu keren sekali itu whistleblowing system. Jadi di antara pegawai itu melaporkan tapi tidak tahu siapa yang melaporkan. Yang tahu ada pimpinannya. Nah, ini suatu yang berarti gagal total itu pencegahan yang terjadi itu. Yang dikembangkan dalam namanya whistleblowing system dalam sistem unit Pertamina. Oke. Nah, dengan demikian gagal dalam suatu pencegahan anti korupsi itu ya jebol dalam arti mungkin kalah dengan broker-broker yang lain. Whistleblowing system apalah gitu, mungkin begitu sistem diakali juga bisa kan gitu kan. Nah dengan seperti itu saya kira sebagai bentuk pertanggungjawaban moral Pak Ahok sebagai direktur utama harus mampu juga memberikan bantuan sebagai bentuk informasi yang cukup valid karena kita dalam penanganan hukum harus cepat dan tepat kepada penyidik dalam tata kelola itu sehingga dalam hal ini bisa tepat. Karena jangan sampai gini Mas Heri, dulu kita pernah di Kejaksaan Agung menangani kalau nggak salah, tapi itu diarahkan ke hukum bisnis, bukan. Apa yang terjadi? Putusannya onslah sampai Mahkamah Agung. Onslah, lepas. Artinya bukan suatu perbuatan pidana. Lah, ini jangan sampai terjadi. Yang kedua, terhadap Pertamina. Yang kemarin adalah KPK. KPK terbukti. Tapi kejaksaan yang besar, ini yang kedua, yang cukup besar. Oleh karena itu, dalam seperti ini, kita fokus pada ini adalah markup, jahat, sebagai bentuk mafia. Kantongin di situ dulu, jangan sampai gini bagian bisnis, risiko bisnis, suatu keadaan bisnis dan sebagainya. Dengan demikian kalau seperti ini hal-hal yang bersifat agak ke arah hukum bisnis agak bisa tertutup. Yang terjadi seperti yang kita diskusikan ini, maka keuangan negara bisa kembali pada masyarakat dan kepercayaan kembali kepada masyarakat akan menjadikan utuh kembali. Ahok sangat berperan sebagai bentuk saksi mahkota dalam perkara ini. Baik, ini tadi disebutkan angkanya sangat fantastis. Menurut Prof. Hipnu sebenarnya bisa realistis. Tapi kalau menurut Pak Heri, tadi saya menarik pembicaraan di off-air bahwa kok bisa keluar angka segitu. Itu seperti apa? Apa masuk akal, Pak Heri? Ini bukan persoalan masuk akal atau tidak. Benar atau tidak angka itu. Saya khawatir Kejaksaan juga lagi euforia. Jadi efek selebrasinya itu terlalu besar. Misalnya gini.
Kejaksaan menemukan potensi kerugian itu 193,7 atau 194 triliun hanya tahun 2023. Dari 194 triliun itu, 126 diantaranya adalah dana kompensasi. Dokumen resmi Pertamina dari laporan keuangan yang diaudit itu hanya ternyata 7,2 miliar dolar. Kalaupun kita paksakan dikalikan dengan kurs 16.000 itu kira-kira 115 triliun. Oke. Tapi kejaksaan menyebutnya 126. Apakah ini artinya seluruh dana kompensasi itu lenyap gitu ya? Plus nambahin. Kan nggak mungkin gitu loh. Ya kalaupun orang kalau korupsi itu ya dari 100 yang dikorupsi misalnya ada korupsi di sini ya 30%, 40%. Nah ini 110% gitu. Nah maksud saya khawatir ada efek selebrasinya kejaksaan itu. Jangan sampai itu terjadi sehingga menurunkan kredibilitas pemeriksaan yang sedang proses yang sedang dijalankan oleh kejaksaan. Oke, nah bagaimana Prof. Hipnu kalau kita melihatnya? Apakah tadi pertanyaan saya seperti di segmen sebelumnya, apakah pembuktian bakal susah di pengadilan seperti itu? Kalau misalnya ternyata angkanya segitu? Tidak susah. Karena namanya, tapi kan itu punya teman-teman ahli audit forensik ya. Kita sebenarnya Mas Yenu kita nggak tahu. Dengan demikian saya kira perhitungan audit forensik itu tidak hanya pada BPK, mungkin BPKP, ada studi bandingan yang lain. Karena jangan sampai dulu pernah audit forensik diuji juga dengan audit forensik yang lain. Betul Mas Yedi. Loh, yang betul yang mana kok jomplang? Yang satu menemukan 197, yang satu menemukan 120. Mana yang dipakai? Lah, dalam ilmu-ilmu seperti itu, ya sebagai penegak hukum nanti akan melihat suatu kepantasan. Oh, yang betul yang kecil, yang besar dan sebagainya. Dengan demikian masalah audit forensik saya kira semua tenaga yang terkaitan yang kemampuan harus memberikan kontribusi pada perhitungan ini sehingga jangan sampai betul meleset. Wah, itu suatu yang luar biasa kalau sampai meleset perhitungan audit forensik. Itu Mas. Oke, baik. Baik kalau begitu terima kasih Prof. Hipnu, kemudian Pak Heri dan juga Mas Zainur Rohman sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia pagi hari ini. Semoga seberapapun besar keterangan yang bisa Ahok berikan dan juga seberapa besar pengaruhnya tetap bisa berperan dalam menerangkan ataupun mencari titik terang dalam kasus ini. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia pagi.